Halo Sagittarius, ya ini saya jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ini bacaan untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya, ini general reading ya, bukan personal reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Gitu ya, oke. Sedikit update untuk minggu depan ya, 25 Mei sampai 31 Mei ya, planetary transit di sini. Ada tiga titik utama gini ya, di Senin 25 Mei besok ya, itu Mars Pluto Square ya, 5 derajat di Taurus dan 5 derajat di Aquarius gitu ya, Mars di Taurus dan Pluto retrograde di Aquarius gitu ya. Nah ini artinya ini adalah gesekan kuat ya, antara dua energi besar gitu ya, sama-sama keras kepala. Yang satunya menginginkan sebuah kenyamanan dan stabilitas, yang satunya menginginkan sebuah perubahan gitu ya, lebih otentik, otentik sesuatu hal yang keaslian gitu ya. Dengan adanya Aquarius, energi Pluto retrograde di Aquarius di sini ya. Ini seperti kita diminta untuk melihat kembali gitu ya. Apakah kita sudah in align dengan sesuatu hal yang asli untuk kita otentik diri kita gitu ya. Kalau lingkungan kita atau tempat kita berada sekarang itu tidak in align dengan diri kita yang otentik, diri kita yang asli, tentunya itu nanti akan menjadi sebuah masalah gitu ya. Itu nanti akan sebuah terjadi friction gitu ya, terjadi gesekan yang cukup kuat di situ. Karena dua energi di sini sama-sama keras kepala. Tapi bagi teman-teman yang sudah merasa bahwa zona nyamannya sekarang atau apa yang menjadi di lingkungan tempat tinggalnya sekarang, lingkungannya itu apapun itu ya, itu sudah selaras dengan dirinya yang otentik, dengan dirinya yang asli, tentunya hal ini tidak akan terlalu banyak masalah gitu ya. Itu lalu kemudian di hari Jumat 29 Mei di sini Merkuri masuk ke Gemini ya. Merkuri di sini bergabung bersama ya Matahari, Jupiter dan Uranus, di mana ini pergerakan mental ya dari Taurus ke Gemini. Jadi di sini nanti yang dibahas adalah ya sesuatu hal yang baru gitu ya, di mana Merkuri di sini ada meningkatkan komunikasi, aktivitas platform digital, kegiatan sosial dan apapun itu ya. Jadi seperti di sini tuh kita teman-teman di sini tuh diminta untuk mengkomunikasikan ya bagi teman-teman yang sudah in align dengan dirinya yang otentik dan lingkungan sekitarnya gitu ya. Itu nanti akan tidak begitu terlalu bersuara gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang sedang tidak in align, tentunya kalian akan protes di situ ya. Kalian dalam bentuk apapun gitu ya, protes terhadap atasan, pimpinan atau orang-orang di sekitar kalian gitu ya, siapapun itu gitu ya, yang menyuarakan bahwa ya memang kalian nyaman di sini ya di masa lalu, tapi uh, ini bukan merupakan sesuatu hal yang otentik untuk kalian. Ini bukan kamu banget, bukan kalian banget gitu ya. Seperti itu ya energinya ya. Lalu di akhir minggu gitu ya, di tanggal 31 Mei di hari Minggu itu ada full moon di tanda kalian ya, di full moon di Sagittarius di sini 10 derajat Sagittarius. Nah, ini adalah blue moon seperti yang sudah saya sampaikan di awal bulan, bacaan di awal bulan bahwa di bulan Mei ini kita akan diupdate oleh dua full moon ya. Pertama di awal bulan itu ada full moon di Scorpio, lalu kemudian di akhir bulan ada ya ini nanti ya di akhir minggu 31 Mei full moon di Sagittarius. Di mana second full moon ini kaitannya dengan pencarian kebenaran sejati, makna dari kebebasan dan pandangan makro, pandangan global dari sudut pandang terkait hal-hal yang tersembunyi nanti akan banyak yang muncul gitu ya. Dan di sini ya itu tadi teman-teman ya ini selaras dengan pergerakan planet sebelumnya di mana kalau teman-teman di sini banyak yang merasa bahwa lingkungannya kalian hidup di sini bukan merupakan tidak in align dengan otentik diri kalian, maka ya kalian akan bersuara di situ ya. Dan di hari Minggu di full moon di Sagittarius ini kalian akan semakin untuk melihat keluar, untuk mencari tempat baru, suaka baru yang dimana kalian itu lebih in align dengan diri otentik kalian, gitu ya. Oke, mari kita tapping energi untuk masuk ke energi Sagittarius di sini. Mohon bantuan semesta.
Oke, satu kali lagi. Oke, Sagittarius di sini kalian mendapatkan woman holding a coin. Ya, di sini tampaknya ada seseorang yang memiliki apa ya, memiliki material yang cukup gitu ya, berkelimpahan, dan orang ini tampaknya tertarik dengan kalian ya, atau bisa jadi di sini woman holding a coin ini bisa jadi kalian sendiri ya, Sagittarius di sini, di mana kalian tertarik dengan seseorang dan kalian di sini cukup berkelimpahan gitu ya. Oke, mari kita lihat lebih lanjut dengan what's the tea. Ada apa dengan teman-teman Sagittarius di sini? Oke, Sagittarius, kalian mendapatkan kartu vacation. Ya, intinya vacation di sini adalah romantic getaway, spending time together, enjoying one-on-one time. Jadi tentunya di sini ya, kalian bagi teman-teman Sagittarius yang laki-laki di sini ya, tampaknya ada seseorang yang menyukai kalian dan kalian akan menikmati weekend bersama gitu ya di minggu depan gitu ya, dengan adanya romantic getaway gitu ya, spending time together, enjoying one on one time. Jadi ini quality time di antara kalian gitu ya. Itu, dan orang yang dekat dengan kalian ini, wanita yang dekat dengan kalian ini tampaknya dia punya energi material yang cukup tinggi gitu ya, cukup secara finansial dia lebih stabil. Dan bagi kalian teman-teman Sagittarius yang wanita di sini, bisa jadi woman holding a coin ini adalah kalian, di mana kalian nantinya akan memanfaatkan kekuatan material kalian untuk melakukan ya sejenak romantic getaway ya bersama laki-laki yang kalian taksir gitu ya, dengan laki-laki yang kalian sukai, spending time together dan menikmati quality time bersama gini ya, berdua tentunya ya. Oke, mari kita lihat menggunakan tarot. Ya, ini tampaknya selaras dengan planet-planet ya teman-teman Sagittarius ya, dimana nanti mulai Jumat itu Mercury enters di Gemini. Bagi kalian yang ingin flirting, ingin merayu-rayu gitu ya, ingin mengajak pasangan untuk romantic getaway di weekend, di hari Sabtu atau hari Minggunya itu, tampaknya hari Minggu kalian bisa mulai romantic getaway di situ ya, bisa merasakan peaknya gitu ya, dengan adanya vacation. Dan di minggu nanti full moon di Sagittarius ya, itu akan memaknai sebuah kebebasan, di mana di sini ya kebebasan baru kalian berdua ya. Oke, let's play the deck. Sagittarius, kalian mendapatkan Page of Swords, sesuai ya, lalu kemudian Nine of Cups, lalu kemudian Five of Wands. Oke, bottom of the deck, the Sun. Ya, dengan bottom of the deck di the Sun di sini bisa jadi ya ada sebuah kebahagiaan ya, kalian lagi happy-happynya di sini, atau bisa jadi kalian sangat percaya diri sekali di sini ya, ingin mengajak kekasih gitu atau orang-orang yang kalian sukai, atau orang yang kalian sukai untuk keluar gitu ya, keluar untuk menikmati kebersamaan berdua gitu, dengan adanya energi the Sun di sini bottom of the deck. Kalian ingin happy-happy di sini ya, ingin freedom gitu ya. Kembali lagi anak kecil di sini, dia naik di atas kuda dan dia be happy gitu ya, layaknya anak kecil gitu ya. Itu jadi dengan energi the Sun di sini, jadi kalian ingin sebuah kegiatan yang membuat kalian bahagia gitu ya. Lalu kemudian energi pertama di sini ada energi Page of Swords ya, ini stalking energi ya bagi teman-teman di sini ya, stalking energi, spying energi di sini, seperti ya woman holding a coin. Di sini ada seseorang yang tertarik pada kalian atau kalian tertarik pada seseorang gitu ya. Jadi kalian di sini lebih stalking orang yang kalian sukai gitu ya, atau kalian lagi di stalking sama orang gitu, dengan adanya energi Page of Swords di sini.
Lalu kemudian energi kedua di sini Nine of Cups. Ya, kalian seperti berkelimpahan ya tampaknya di sini. Saya sedang membacakan seorang Sagittarius perempuan ya di sini ya, karena di sini ada orang woman holding a coin. Dan di sini ada energi Nine of Cups, di mana energi Nine of Cups di sini adalah energi berkelimpahan ya teman-teman ya. Orang yang gendut di sini adalah seorang bartender dan dia gendut karena dia sudah menikmati 9 cup sebelumnya dan ternyata di belakang dia duduk di sini masih tersedia 9 cup yang masih terisi. Jadi intinya di sini adalah sebuah energi berkelimpahan. Jadi bisa jadi ini juga overindulgence ya teman-teman ya. Intinya ketika romantic getaway jangan sampai kalian intinya terlalu berlebihan ya di sini ya, minum berlebihan sampai kalian mabuk dan kalian tidak sadarkan diri gitu ya. Itu ya malah yang ada nanti bukan romantic getaway gitu ya, tapi pada busy getaway. Itu. Oke. Lalu kemudian energi ketiga di sini ada energi Five of Wands di sini ya, di masa yang akan datang di mana kalian di sini seperti berdebat gitu ya. Namanya kalian di sini seperti merencanakan sesuatu, seperti ya intinya berdebat kalian ingin pergi kemana, kalian ingin menikmati ini nanti di mana gitu ya, weekend itu ya dengan adanya romantic getaway di sini. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut. Tiga energi ini semesta, Page of Swords, Nine of Cups, dan Five of Wands. Ya, kalau ini bukan terkait relasi ya, bisa jadi di sini teman-teman Sagittarius di sini yaitu tadi ya dengan adanya Mars Pluto Square di sini memaksa teman-teman yang ketika lingkungan hidupnya itu tidak lagi in align dengan uh, keaslian dirinya, otentik dirinya gitu ya, maka dia akan melihat keluar gitu ya, melihat keluar di luar lingkungannya, dia akan mencari suaka baru, mencari lingkungan baru, mencari komunitas baru gitu ya, yang mungkin jauh lebih in align dengan otentik dirinya, dengan keaslian dirinya gitu ya. Dan ini adalah wish fulfillment yang dia memang inginkan gitu ya dengan adanya Nine of Cup di sini. Dan di sini kalian seperti berkompetisi gitu ya, berkompetisi untuk supaya kalian bisa tetap mengusahakan itu ke depannya. Jadi kalian seperti keluar gitu ya, pushing through gitu ya dengan adanya Five of One di sini. Kalian mencari keluar itu ya. Dan lagi energinya Mars Pluto Square ini seperti kita sekarang itu berada di dalam sebuah rumah tanpa makanan gitu ya, di mana di luar itu sedang badai salju gitu ya. Jadi pilihannya ada dua, kita tetap stay di dalam rumah dengan aman tapi tanpa makanan, atau kita keluar menerjang badai untuk mencari makanan atau mencari shelter atau tempat perlindungan baru yang notabene terdapat makanan gitu ya, yang lebih fulfilling untuk kita. Jadi rasanya itu seperti itu teman-teman ya. Itu. Oke. Page of Swords di sini diklarifikasi dengan Page of Wands. Lalu kemudian Eight of Cups. Lalu kemudian The Devil. Oke, nice. Lalu Nine of Cups di sini diklarifikasi dengan Queen of Swords, Five of Cups. Lalu kemudian ada energi The Lovers. Oh, nice. Five of Wands di sini diklarifikasi dengan Ace of Wands. Lalu kemudian The Hierophant. Lalu kemudian Page of Swords lagi, teman-teman ya. Oke. Bottom of the deck, Eight of Swords. Ya, dengan bottom of the deck Eight of Swords di sini kalian ingin melepaskan diri dari apapun itu ya, dengan adanya Eight of Swords di sini adalah energi yang terikat gitu ya, dimana dia terikat dengan pikirannya sendiri gitu ya. Dan di sini tentunya sebenarnya perempuan ini cukup
dengan mudah ya dia bisa membebaskan ikatan ini ya, karena di belakangnya itu sudah tersedia banyak pedang. Dia tinggal milih salah satu pedang lalu kemudian memutus ikatan ini dan dia bebas gitu ya. Intinya sekarang teman-teman Sagittarius di sini tidak menyadari bahwa ya intinya apapun yang mengekang kalian itu ada di dalam pikiran kalian sendiri gitu ya. Dimana freedom di sini adalah sebuah pilihan ya teman-teman Sagittarius ya. Ketika kita memilih untuk kita ya tetap terikat ya kita akan tetap terikat gitu ya. Ketika kita sudah memilih freedom di sini ya, tentunya ikatan itu akan perlahan-lahan akan menjadi mengendur gitu ya, mengendur, melepas secara perlahan gitu ya. Kembali lagi Mars Pluto Square tadi ya, di mana kondisi lingkungan sudah tidak lagi in align dengan otentiknya diri kita, maka kita akan perlahan-lahan untuk melepaskan diri gitu ya. Jadi di sini kita diminta untuk seminya memikirkan ke dalam gitu ya. Apa yang sekiranya membuat kita terikat di sini. Dan sebenarnya intinya di sini energinya cukup ringan dan simpel sih teman-teman Sagittarius ya. Kalau mau pergi pergi aja gitu ya. Kalau mau berduaan berduaan aja, nggak perlu takut gitu ya. Apa yang menjadi beban kalian gitu ya. Ketika kalian sudah sama-sama free selama itu ya kembali lagi tidak lebih dari koridor hukum ya tentunya ya. Kalau memang misalnya kalian sama-sama single, sama-sama nggak ada beban gitu ya, silakan, why not gitu ya. Jangan takut untuk nanti mengeksekusi di akhir minggu kalian mau romantic getaway gitu ya. Intinya di sini Eight of Swords juga ya jangan uh, apa ya, jangan membatasi diri kalian sendiri gitu ya. Tentunya dengan nanti di hari Minggu ada full moon di Sagittarius, kalian akan benar-benar melepaskan itu semua ya, batasan-batasan itu. Oke, Page of Swords di sini diklarifikasi dengan Page of Wands, Page of Wands, Eight of Cups dan The Devil. Jadi intinya Page of Wands di sini lebih pada energi passion awal-awal ya. Saya merasakan di sini seperti ada seseorang yang tampaknya cukup kekanak-kanaan ya teman-teman ya, cukup kekanak-kanaan. Jadi di sini kalian seperti menginginkan sesuatu dan kalian ini di sini menginginkan itu yang benar-benar pengen banget gitu ya dengan adanya energi The Devil gitu. Jadi kalian di sini seperti pergi gitu ya, pergi mencari apa yang kalian inginkan. Jadi Eight of Cup di sini meninggalkan 8 cup yang dia miliki dan dia mencari cup ke-9 gitu ya. Dan ini cukup lucu karena di kartu yang selanjutnya itu adalah Nine of Cups gitu ya. Jadi di masa lalu kalian seperti ya pergi atas kehendak sendiri, atas memang benar-benar itu yang menurut kalian otentik gitu ya. Dan ini mungkin sesuatu hal yang dimana kalian ini pertama kalinya ya kalian menuruti keinginan kalian, menuruti sesuatu hal yang otentik dalam diri kalian untuk kalian eksekusi gitu ya. Jadi mungkin dulu kalian katakanlah takut untuk berkencan gitu ya. Ini dimana kalian sangat-sangat menginginkan sekali untuk berkencan dengan seseorang gitu ya, dan kalian mencari keluar sana gitu ya, mendapatkan seseorang siapapun yang mau berkencan dengan kalian gitu ya tentunya ya. Lalu kemudian di energi kedua di sini yaitu tadi ya kalian di sini meninggalkan 8 cup yang ada dan kalian mendapatkan cup yang 9. Akhirnya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan di sini. Dan di sini diklarifikasi dengan Queen of Swords, Five of Cups dan The Lovers. Jadi Queen of Swords di sini adalah ya kalian tampaknya seperti apa yang kalian dapatkan seseorang ini ya, seseorang yang hadir untuk kalian ini yang mau kalian ajak romantic getaway the weekend itu sepertinya membawa sebuah kesadaran di mana yang lalu itu ternyata bukan seseorang yang baik untuk kalian gitu ya. Dan kalian diminta untuk melepaskan itu, stop grieving ya, stop bersedih,
stop depresi gitu ya, dan kalian di sini sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan, kalian sudah mendapatkan seseorang yang mau menerima kalian apa adanya, yang mau intinya di sini yang lebih membahagiakan kalian daripada orang di masa lalu ya. Atau bisa jadi Queen of Swords di sini nggak selalu orang, tapi bisa jadi paradigma atau filosofi yang lalu gitu ya. Itu ternyata paradigma yang lalu itu cukup membuat kalian hancur berantakan gitu, dan kalian seperti di sini tuh sedih akan hal itu gitu ya, dengan ada energi Five of Cups. Dan uniknya Five of Cups di sini dia hanya diminta untuk fokus pada dua cup yang ada di belakangnya ya, tidak mempedulikan cup yang sudah jatuh. Dan uniknya di sini juga Five of Cups di sini, Two of Cups yang ada di belakangnya di sini ya, itu ada di dalam sebuah pohon, di mana pohon ini ada jamnya teman-teman ya. Jadi intinya di sini adalah divine timings ya, divine timings. Nantinya intinya apa yang sudah kalian lakukan. Jadi saya merasa di sini kalian seperti menyesal gitu. Kenapa kok aku enggak dari dulu-dulu bertemu dengan orang ini dan menjalani hubungan bersama orang ini gitu loh. Kembali lagi ya teman-teman Sagittarius ya, semua hal yang ada di semesta ini tergantung pada divine timings, waktunya semesta, bukan waktu kita. Dan waktu semesta itu berbeda dengan waktu kita ya. Belum tentu kita menginginkannya itu besok, bagi semesta itu besok itu adalah waktu yang tepat, belum tentu. Gitu ya. Jadi intinya di sini semua sudah digariskan oleh semesta, sudah sejalan dengan apa yang sudah menjadi rencana dari semesta, dan memang sudah waktunya kalian untuk bertemu dengan orang ini. Dan ya, keren sekali teman-teman, di sini yang terakhir adalah The Lovers ya. Dari tadi yang awal energi pertama Page of Swords, di sini kalian menggebu-gebu dari energi The Devil gitu ya, berubah menjadi energi The Lovers gitu ya, di klarifikasi saat ini. Jadi intinya sebenarnya The Devil dan The Lovers ini adalah satu hal yang sama, cuman yang membedakan adalah ikatannya gitu ya. Kalau The Devil di sini dia intinya ikatan yang based on ego, based on apa itu drive gitu ya, based on kemauan yang notabene di sini itu bisa jadi healthy dan unhealthy ya di sini ya. Lalu kemudian The Lovers di sini adalah sebuah ikatan di mana dia memang diselaraskan oleh semesta atau dibantu oleh Archangel Michael ya, kalau di Rider-Waite klasik gitu ya. Jadi intinya bentuknya sama teman-teman, di mana tengah-tengah di sini ada Divine Celestial Beings dan di depannya ada sepasang laki-laki dan perempuan. Begitu pula dengan The Lovers, ada Divine Celestial Beings dan di depannya ada laki-laki dan perempuan. Sama, cuman bedanya yang ini terikat, yang ini dia bebas dan bisa intinya memberi satu sama lain in reciprocal gitu ya, give and takes. Jadi intinya di sini teman-teman, yaitu tadi ya, saya merasakan bahwa di masa lalu kalian mungkin mendapatkan seseorang yang toksik, lalu kalian meninggalkan mereka, dan kalian mendapatkan orang yang baru yang notabene itu jauh lebih baik daripada orang yang di masa lalu gitu ya. Lalu kalian di masa yang akan datang ya, ini Five of One di sini seperti berkonflik ya, dengan energi ketiga ini berkonflik, tapi lebih pada konflik keinginan. Jadi sepertinya di sini sedang berkecamuk gitu ya. Kalian sedang berkecamuk, kalian seperti sedang deg-degan gitu ya di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalian karena mungkin sudah lama tidak berkencan gitu ya, dan ini waktu yang tepat untuk kalian bisa berduaan gitu. Jadi Five of One di sini energinya lebih pada yaitu tadi ya, apa ya istilahnya, campur aduk gitu ya, antara happy, excited, lalu kemudian ndak sabar gitu ya. Dan ada Five of Wands di sini diklarifikasi dengan Ace of Wands, The Hierophant, dan Page of Swords gitu ya. Nah nanti teman-teman, uniknya lagi, semua ini kartu clarifiernya itu temanya sama. Page of Swords, energi pertama diklarifikasi oleh The Devil. Divine Celestial Beings, laki-laki perempuan.
Lalu kemudian kartu kedua The Lovers, Divine Celestial Beings, laki-laki perempuan. Di kartu ketiga, ya, Divine Celestial Beings, laki-laki perempuan, tapi ini lebih pada realita. Kalau yang tadi kan malaikat sama iblis, kalau ini lebih pada manusia. Jadi intinya di sini teman-teman seperti di masa yang akan datang, ya, ketika kalian nanti hari Minggu, ya, hari Minggu atau Sabtu lah, Sabtu malam Minggu lah, kalian romantic getaway, ya, kalian passionate exercise, ya, jelas ya, dengan adanya energi S of One di sini adalah passionate exercise, ya, Maxwell energi, apapun yang kalian lakukan di malam hari gitu ya, bersama berdua, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang lihat gitu ya, oke. Kita skip saja, oke. Nanti kemudian ada energi The Hierophant di sini. Jadi mungkin kalian pada waktu itu akan mulai membicarakan untuk naik ke jenjang relationship yang berikutnya. Jadi tampaknya sebuah pernikahan gitu ya dengan adanya energi The Hierophant di sini ya. Lalu di sini ada Page of Swords. Jadi intinya kalian seperti ada ide, ya apa kalau kita menikah aja. Kayaknya kita sudah cocok satu sama lain gitu ya. Sudah oke, kita sudah wah berbunga-bunga gitu ya. Itu yang adanya energi The Hierophant dan Page of Swords di sini. Bisa jadi juga kalau misalnya teman-teman di sini tidak berurusan dengan sebuah romantic getaway atau apapun itu, bisa jadi ini adalah sebuah passion yang baru. Passion yang baru, di mana passion yang baru ini kalian seperti mengajarkan sesuatu pada dunia gitu ya, pada lingkungan sekitar kalian, sesuatu hal yang baru, Page of Swords di sini. Dan sesuatu hal yang baru ini bisa jadi yang kalian ajarkan atau ini adalah feeling kalian gitu ya, dimana kalian sebelumnya belum pernah memberikan nasihat bahkan ya pada orang-orang di sekitar kalian, ini kalian mulai keluar untuk memberikan nasihat gitu ya. Bisa jadi juga ya kembali lagi ketika romantic getaway, stay dalam koridor hukum ya teman-teman ya, stay dalam koridor hukum, jangan terlalu berlebihan gitu ya, nikmati saja teman-teman, take it easy, tidak perlu uh, nervous yang kayak bagaimana sampai kalian akhirnya ya berlebihan gitu ya. Itu oke, mari kita dengarkan saran dari semesta untuk Sagittarius yang hendak berkencan di sini di malam minggu depan ya. Oke, kata semesta yang pertama, Knight of Swords, lalu kemudian The Strength, lalu kemudian King of Pentacles, bottom of the deck, Queen of Pentacles. Jelas sekali teman-teman ya. Jadi intinya di sini semesta seperti berkata ya, stabilkan ya, jangan terlalu berlebihan ya. Queen of Pentacles di sini ya, kalian boleh berpesta, kalian boleh romantic getaway, tapi ya jangan boros-boros gitu ya. Tetap sayang pada diri sendiri, tetap be authentic as you gitu ya. Apapun itu ya, intinya kalau memang pasangan kita itu yang kita ajak kencan itu memang sayang sama kita, tentunya dia akan lebih memahami kita dan dia akan nggak masalah dengan diri kita yang jauh lebih otentik gitu ya, dengan adanya Queen of Pentacles di sini ya. Lalu kemudian ya semesta seperti bilang di sini dengan 3 energi yang disampaikan. Yang pertama, jangan terburu-buru, hold on gitu ya, tahan ego kalian, tahan perasaan kalian gitu ya, jangan, intinya ya apa ya, dengan adanya ini tuh energinya itu kayak kayak teman-teman tuh diminta untuk sabar gitu ya, sabar gitu ya, jangan terburu-buru, santai, nikmati saja gitu ya, enggak perlu nervous gitu ya. Dan King of Pentacles di sini uh, lebih pada cool gitu ya, cool, calm, and confidence gitu ya. Kalian stabil secara keuangan gitu ya, kalian enggak goyah gitu ya. Jadi kalian di sini menghadapi orang yang kalian sayangi nanti pada waktu romantic getaway itu dengan tenang gitu ya, tenang, composure gitu ya. Itu oke, mari kita lihat dari monologi untuk teman-teman Sagittarius di sini.
Oke, teman-teman Sagittarius, di sini kalian mendapatkan fixed moon, hold your vision. Nah, jelas ya, kalian diminta untuk tahan ya, sabar, sabar. 7 hari lagi, teman-teman ya, sabar. Jangan terlalu menggebu-gebu, gitu ya. Kalau memang sudah waktunya, itu pasti akan diwujudkan oleh semesta, gitu ya. Justru malah kalau teman-teman terlalu terburu-buru di sini malah banyak yang salah gitu ya. Malah kalian bakal salting-salting sendiri gitu ya. Salah tingkah sendiri. Dan tentunya kalian tidak pingin malu kan di depan seseorang ini kan. Siapapun itu kan. Oke, mari kita lihat Frog Spirit Prosperity. Let go of the past and embrace change. Ya, itu tadi ya. Seperti di masa lalu ada energi the devil, kalian melepaskan itu. Opportunities are close at hand. Hope into this new day with job. Hope di sini lebih pada lompat ya, lompat ke hari yang baru ini dengan bahagia. Abundance and good fortune awaits you. Jadi di sini ya teman-teman diminta untuk lompat ke perubahan ya. Jangan ragu-ragu karena disitulah rezeki menantimu ya. Itu. Oke teman-teman Sagittarius ya, good luck dengan romantic getaway-nya nanti weekend ya. Sekian pesan-pesan dari saya dan semesta. Terima kasih teman-teman Sagittarius yang sudah berkunjung. Terima kasih bagi teman-teman Sagittarius yang sudah memberikan komen, like, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di bacaan Sagittarius yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Sagittarius. Salam satu semesta.